Tahapan kedua, dakwah secara terang-terangan. Pertama kali menampakkan dakwah. Wahyu pertama yang turun dalam masalah ini adalah firman Allah, وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ. dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang dekat. Surat Asy-Syu'ara ayat 214. Permulaan surat Asy-Syu'ara yang memuat ayat ini menyebutkan kisah Musa alaihi salam dari permulaan nubuah hingga hijrah beliau bersama Bani Israel, hingga mereka selamat dari Fir'aun dan kaumnya yang berkesudahan tenggelamnya Fir'aun dan para pengikutnya. Kisah ini memuat tahapan-tahapan yang dilalui Musa selama menyeru Fir'aun dan kaumnya kepada Allah. Rincian tahapan-tahapan dakwah Musa ini perlu disampaikan saat Rasulullah SAW menyeru kaumnya kepada Allah agar beliau dan sahabatnya memperoleh sedikit gambaran yang bakal dihadapi, yaitu berupa pendustaan dan tekanan selagi mereka sudah menampakkan dakwah. Dengan begitu mereka bisa menyadari urusan sejak permulaan dakwah. Di sisi lain, surat ini juga memuat kesudahan yang dialami orang-orang yang mendustakan para rasul dan kaum Nuh, Ad, Samud, Ibrahim, Lut, dan Ashabul Aikah. Dengan menitikberatkan penyebutan kisah tentang Fir'aun dan kaumnya agar orang-orang yang mendustakan mengetahui hukuman yang bakal diturunkan Allah jika mereka tetap mendustakan, dan agar orang-orang yang beriman juga mengetahui kesudahan yang baik bagi mereka yang tidak akan didapatkan orang-orang yang mendustakan nubuah. Menyeru kerabat-kerabat dekat. Langkah pertama yang dilakukan Rasulullah SAW setelah turun ayat tadi ialah mengundang Bani Hasyim. Mereka memenuhi undangan ini, yaitu beberapa orang dari Bani Al-Muttalib bin Abdi Manaf yang jumlahnya ada 45 orang. Sebelum beliau berbicara, Abu Lahab sudah mendahului angkat bicara. Mereka yang hadir di sini adalah paman-pamanmu sendiri dan anak-anaknya. Maka bicaralah jika ingin berbicara dan tidak perlu bersikap kekanak-kanakan. Ketahuilah bahwa tidak ada orang Arab yang berani mengeringitkan dahi terhadap kaummu. Dengan begitu, aku berhak menghukummu. Biarkanlah urusan bani bapakmu. Jika engkau tetap bertahan pada urusanmu ini, maka itu lebih mudah bagi mereka daripada seluruh kabilah Quraisy menerkammu dan semua bangsa Arab ikut campur tangan. Engkau tidak pernah melihat seorang pun dari bani bapaknya yang pernah berbuat macam-macam seperti engkau perbuat saat ini. Rasulullah hanya diam dan sama sekali tidak berbicara dalam pertemuan itu. Kemudian beliau mengundang mereka untuk yang kedua kalinya. Dan dalam pertemuan itu beliau bersabda, segala puji bagi Allah dan aku memujinya, memohon pertolongan, percaya dan tawakal kepadanya. Aku bersaksi bahwa tiada ilah selain Allah semata yang tiada sekutu baginya. Kemudian beliau melanjutkan lagi, sesungguhnya seorang pemandu itu tidak akan mendustakan keluarganya. Demi Allah yang tidak ada ilah selain Dia, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepada kalian secara khusus dan kepada manusia secara umum. Demi Allah, kalian benar-benar akan mati layaknya sedang tidur nyenyak, dan akan dibangkitkan lagi layaknya bangun tidur. Kalian benar-benar akan dihisap terhadap apapun yang kalian perbuat. Lalu di sana ada surga yang abadi dan neraka yang abadi pula. Abu Talib berkata, kami tidak suka menolongmu menjadi penasehatmu dan membenarkan perkataanmu. Orang-orang yang menjadi bani bapakmu ini sudah bersepakat. Aku hanyalah segelintir orang di antara mereka. Namun akulah orang yang pertama kali mendukung apa yang engkau sukai. Maka lanjutkanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Demi Allah, aku senantiasa akan menjaga dan melindungimu, namun aku tidak mempunyai pilihan lain untuk meninggalkan agama Bani Abdul Muttalib. Abu Lahab berkata,
Demi Allah, ini adalah kabar buruk. Ambillah tindakan terhadap dirinya sebelum orang lain yang melakukannya. Abu Thalib menimpali, demi Allah, kami tetap akan melindungi selagi kami masih hidup. Di atas Bukit Syafa, setelah Nabi SAW merasa yakin terhadap janji Abu Thalib untuk melindungi dalam menyampaikan wahyu dari Allah, maka suatu hari beliau berdiri di atas Safa lalu berseru, "Wahai semua orang!" Maka semua suku Quraisy berkumpul memenuhi seruan beliau. Lalu beliau mengajak mereka kepada tauhid dan iman kepada risalah beliau serta iman kepada hari akhirat. Al-Bukhari telah meriwayatkan sebagian dari kisah ini dari Ibnu Abbas. Dia berkata, tatkala turun ayat, "Dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang dekat," maka Nabi SAW naik ke Safa lalu berseru, "Wahai Bani Fir, wahai Bani Adil," yang ditunjukkan kepada semua suku Quraisy hingga mereka berkumpul semua. Jika ada seseorang berhalangan hadir, maka dia mengirim utusan untuk melihat apa yang sedang terjadi. Abu Lahab beserta para pemuka Quraisy juga ikut datang. Beliau melanjutkan, "Apa pendapat kalian jika kukabarkan bahwa di lembah ini ada pasukan kuda yang mengepung kalian? Apakah kalian percaya kepadaku?" "Benar," jawab mereka. "Kami tidak pernah mempunyai pengalaman bersama engkau kecuali kejujuran." Beliau bersabda, "Sesungguhnya aku memberi peringatan kepada kalian sebelum datangnya azab yang pedih." Abu Lahab berkata, "Celakalah engkau untuk selama-lamanya. Untuk inikah engkau mengumpulkan kami?" Lalu turun ayat, "Celakalah kedua tangan Abu Lahab." Muslim meriwayatkan bagian lain dari kisah ini dari Abu Hurairah radhiyallahu anhum. Dia berkata, tatkala turun ayat, "Dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang dekat," beliau menyeru secara umum maupun khusus lalu bersabda, "Wahai orang-orang Quraisy, selamatkanlah diri kalian dari api neraka. Wahai Bani Ka'b, selamatkanlah diri kalian dari api neraka. Wahai Fatimah binti Muhammad, selamatkanlah dirimu dari api neraka. Demi Allah, sesungguhnya aku tidak bisa berbuat apapun terhadap diri kalian di hadapan Allah, kecuali jika kalian mempunyai kerabat dekat, sehingga aku bisa membasahinya menurut kebasahannya." Seruan yang melengking tinggi inilah yang menjadi tujuan penyampaian dakwah. Rasulullah SAW sudah menjelaskan kepada orang-orang yang dekat dengan beliau bahwa pembenaran terhadap risalah beliau merupakan inti hubungan antara diri beliau dan mereka. Fanatisme kekerabatan yang selama itu dipegang erat bangsa Arab menjadi mencair dalam kehangatan peringatan yang datang dari sisi Allah ini. Menyampaikan kebenaran secara terang-terangan dan menentang tindakan orang-orang musyrik. Seruan beliau terus bergema di seantero Mekah hingga kemudian turun ayat, فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. Maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik. Surat Al-Hijr ayat 94. Maka Rasulullah SAW langsung bangkit menyerang berbagai kufarat dan kebohongan, syirik, menyebutkan kedudukan berhala dan hakikatnya yang sama sekali tidak memiliki nilai. Ketidakberdayaan berhala-berhala itu beliau gambarkan dengan beberapa contoh perumpamaan disertai penjelasan-penjelasan bahwa siapa yang menyembah berhala dan menjadikannya sebagai wasilah antara dirinya dan Allah berada dalam kesesatan yang nyata. Maka berpijar dengan api kemarahan, bergolak dengan keanehan dan pengingkaran tatkala mereka mendengar suara yang memperlihatkan kesesatan orang-orang musyrik dan para penyembah berhala. Suara itu seakan-akan petir yang membelah awan, berkilau, menggelegar, dan mengguncang udara yang tadinya tenang. Orang-orang Quraisy bangkit untuk menghadang revolusi yang datang secara tak terduga ini dan yang dikhawatirkan akan merusak tradisi warisan mereka. Mereka bangkit
karena menyadari bahwa makna iman yang beliau serukan adalah penafian terhadap uluhiyah selain Allah, bahwa makna iman kepada risalah dan hari akhirat adalah ketundukan dan kepasrahan secara total, sehingga mereka tidak lagi mempunyai pilihan terhadap diri dan harta mereka, terlebih lagi terhadap orang lain. Dengan kata lain, iman itu akan melumatkan kepemimpinan dan keunggulan mereka di atas semua bangsa Arab yang sebelum itu juga menggunakan label agama. Dengan kata lain, mereka harus menetapkan keridoan sesuai dengan keridoan Allah dan Rasul-Nya. Harus menghentikan berbagai bentuk kezaliman yang sebelum itu biasa mereka lakukan untuk menindas rakyat awam. Begitu pula berbagai macam keburukan yang selalu mereka lakukan, pagi maupun sore. Mereka menangkap makna seperti itu karena jiwa mereka tidak bisa menerima kedudukan yang hina, yang tidak mencerminkan kehormatan dan kebaikan. Bahkan manusia itu hendak membuat maksiat terus-menerus. Surat Al-Qiyamah ayat 5. Mereka menyadari semua itu, tapi apa yang bisa mereka perbuat menghadapi orang yang jujur dan dapat dipercaya ini? Menghadapi gambaran tertinggi dari nilai kemanusiaan dan akhlak yang mulia? Sepanjang sejarah nenek moyang dan perjalanan berbagai kaum, mereka tidak pernah mengetahui bandingan yang seperti itu. Apa yang hendak mereka lakukan? Mereka benar-benar bingung dan memang layak untuk bingung. Quraisy mengirim utusan kepada Abu Talib. Setelah menguras pikiran, tidak ada jalan keluar lain bagi mereka kecuali mendatangi paman beliau, Abu Talib. Mereka meminta kepadanya agar menghentikan segala apapun yang dilakukan anak saudaranya. Untuk menguatkan permintaan ini, mereka menggunakan selubung nenek moyang dan hakikat dengan berkata, adanya ajakan untuk meninggalkan sesembahan mereka dan pernyataan bahwa sesembahan itu tidak bisa memberi manfaat dan tidak mampu berbuat apa-apa merupakan pembodohan dan penyesatan terhadap nenek moyang mereka yang sejak dahulu mereka sudah berada pada agama ini. Mereka merasa mendapatkan jalan ini, oleh karena itu mereka langsung melaksanakannya. Ibnu Ishaq menuturkan, beberapa pemuka Quraisy pergi ke tempat Abu Talib lalu berkata, wahai Abu Talib, sesungguhnya anak saudaramu telah mencaci maki sesembahan kami, mencela agama kami, membodohkan harapan-harapan kami, dan menyesatkan nenek moyang kami. Engkau boleh mencegahnya agar tidak mengganggu kami, atau biarkan antara dia dan kami. Toh, engkau juga seperti kami. Marilah menentangnya sehingga kita bisa mencegahnya. Dengan perkataan yang halus dan penolakan yang lembut, Abu Talib menolak permintaan mereka. Maka mereka pun pulang dengan tangan hampa. Sehingga Rasulullah SAW bisa melanjutkan dakwah, menampakkan agama Allah dan menyeru kepadanya. Innahu fakkara wa qaddar فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر. Yang memelopori pelaksanaan ini adalah Abu Lahab. Ketika musim haji benar-benar sudah tiba, Rasulullah SAW mendatangi manusia di tempat tinggal mereka, di pasar Ukas, Majanah, dan Zilmajas, menyeru mereka kepada Allah. Sementara itu Abu Lahab menguntit di belakang beliau sambil berkata, janganlah kalian mematuhinya karena dia orang yang keluar dari agama dan seorang pendusta. Akibatnya, pada musim itu, orang-orang Arab pulang ke tempat masing-masing dengan membawa urusan Rasulullah SAW. Nama beliau tersebar di seluruh penjuru Arab. Beberapa cara menghadang dakwah.
Tatkala orang-orang Quraisy tahu bahwa Muhammad SAW sama sekali tidak menghentikan dakwahnya, maka mereka memeras pikirannya sekali lagi. Untuk itu mereka memilih beberapa cara untuk membenamkan dakwah ini, yang bisa disimpulkan dalam beberapa hal berikut ini. 1. Ejekan, penghinaan, olok-olok, dan penertawaan. Hal ini mereka maksudkan untuk melecehkan orang-orang muslim dan menggembosi kekuatan mental mereka. Untuk itu mereka melemparkan berbagai tuduhan yang lucu dan ejekan yang sekenanya terhadap Nabi SAW. Mereka menyebut beliau orang yang sinting atau gila. Firman Allah, وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ. Mereka berkata, "Hai orang yang diturunkan Al-Quran kepadanya, sesungguhnya kamu benar-benar orang yang gila." Surat Al-Hijr ayat 6. Mereka menyebut beliau sebagai tukang sihir dan pendusta. Firman Allah, وَعَجِبُوا أَنْ جَاءَهُمْ مُنذِرٌ مِّنْهُمْ وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا سَاحِرٌ dan mereka heran karena mereka kedatangan seorang pemberi peringatan atau rasul dari kalangan mereka, dan orang-orang kafir berkata, "Ini adalah seorang ahli sihir yang banyak berdusta." Surat Sad ayat 4. Mereka menjelek-jelekan dan menghadapi beliau dengan pandangan penuh amarah serta perasaan yang meluap-luap penuh emosi. Firman Allah, الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ. dan sesungguhnya orang-orang kafir itu benar-benar hampir menggelincirkan kamu dengan pandangan mereka tatkala mereka mendengar Al-Quran, dan mereka berkata, "Sesungguhnya ia Muhammad benar-benar orang yang gila." Surat Al-Qalam ayat 51. Jika ada rekan-rekan Rasulullah SAW yang duduk di sekitar beliau, maka mereka mengolok-olok dan berkata, "Inilah rekan-rekannya," sebagaimana yang dijelaskan Allah dalam firman-Nya, أَهَٰؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّن بَيْنِنَا. Orang-orang semacam inikah di antara kita yang diberi anugerah Allah kepada mereka? Surat Al-An'am ayat 53. Padahal Allah berfirman, أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ. bukankah Allah lebih mengetahui tentang orang-orang yang bersyukur kepadanya? Surat Al-An'am ayat 53. Keadaan mereka seperti yang difirmankan Allah kepada kita. Sesungguhnya orang-orang yang berdosa adalah mereka yang menertawakan orang-orang yang beriman. Dan apabila orang-orang yang beriman berlalu di hadapan mereka, mereka saling mengedip-ngedipkan matanya. Dan apabila orang-orang yang berdosa itu kembali kepada kaumnya, mereka kembali dengan gembira. Dan apabila mereka melihat orang-orang mukmin, mereka mengatakan, "Sesungguhnya mereka itu benar-benar orang-orang yang sesat." Padahal orang-orang yang berdosa itu tidak dikirim untuk penjaga bagi orang-orang mukmin. Surat Al-Mutaffifin
ayat 29-33. 2. Menjelek-jelekan ajaran beliau, membangkitkan keraguan-raguan, menyebarkan anggapan-anggapan yang menyangsikan ajaran-ajaran beliau dan diri beliau. Mereka tiada henti melakukannya dan tidak memberi kesempatan kepada setiap orang untuk menelaah dakwah beliau. Mereka berkata tentang Al-Quran, dongengan-dongengan orang-orang dahulu dimintanya supaya dituliskan, maka dibacakanlah dongengan itu kepadanya setiap pagi dan petang. Surat Al-Furqan ayat 5. Mereka juga berkata, Al-Quran ini tidak lain hanyalah kebohongan yang diada-adakan oleh Muhammad dan dia dibantu oleh kaum yang lain. Maka sesungguhnya mereka telah berbuat suatu kezaliman dan dusta yang besar. Surat Al-Furqan ayat 4. Mereka berkata tentang diri Rasulullah SAW, mengapa Rasul ini memakan makanan dan berjalan di pasar-pasar? Surat Al-Furqan ayat 7. Di dalam Al-Quran banyak terdapat contoh penentangan mereka terhadap beliau. 3. Melawan Al-Quran dengan dongeng orang-orang dahulu dan menyibukkan manusia dengan dongeng-dongeng itu agar mereka meninggalkan Al-Quran. Mereka menyebutkan bahwa suatu kali An-Nadhr bin Al-Haris berkata kepada orang-orang Quraisy, wahai semua orang Quraisy, demi Allah, telah datang satu urusan yang kalian belum juga bisa mencari alasan untuk menghadapinya. Muhammad adalah seorang pemuda belia di tengah kalian yang paling kalian ridhoi, paling jujur perkataannya, dan paling besar amanatnya. Sehingga tatkala kalian melihat uban di kedua pelipisnya dan dia membawa apa yang telah dia bawa kepada kalian, tiba-tiba kalian mengatakan, dia adalah laki-laki penyihir. Tidak, demi Allah, dia bukanlah laki-laki penyihir. Kita sudah mengetahui para penyihir, hembusan dan buhul talinya. Kalian mengatakan dia adalah dukun. Tidak, demi Allah, dia bukanlah dukun. Kita sudah pernah melihat dukun-dukun yang komat-kamit dan membacakan mantra. Kalian mengatakan dia adalah penyair. Tidak, demi Allah, dia bukanlah penyair. Kita sudah mengetahui syair dan mendengar semua jenis-jenisnya, baik hafaz maupun rajas. Kalian berkata, dia adalah orang sinting. Tidak, demi Allah, dia bukan orang sinting. Kita sudah mengetahui orang-orang yang sinting, sementara dia tidak menangis terseduh-seduh, tidak bertindak sekenanya, dan tidak berbisik-bisik layaknya orang sinting. Wahai semua orang Quraisy, lihatlah lagi kedudukan kalian. Demi Allah, kini ada urusan besar yang datang kepada kalian. Kemudian An-Nadhr pergi ke Hira. Di sana dia mempelajari kisah para raja Persia, perkataan Rustum dan Asfandiar. Jika Rasulullah SAW mengadakan suatu pertemuan untuk mengingatkan kepada Allah dan menyampaikan peringatan tentang siksanya, maka An-Nadhr mengutip di belakang beliau lalu berkata, demi Allah, penuturan Muhammad tidak sebagus apa yang kututurkan. Lalu dia berkisah tentang raja-raja Persia, Rustum dan Asfandiar. Setelah itu dia berkata, dengan modal apa penuturan Muhammad bisa lebih baik daripada penuturanku? Ada riwayat Ibnu Abbas yang menyebutkan bahwa An-Nadhr membeli beberapa penyanyi perempuan dari kalangan hamba sahaya. Selagi ada orang laki-laki yang menyatakan tidak ingin mendengar apa yang disampaikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka dia menghadiahkan seorang penyanyi itu kepadanya yang siap melayaninya, menyiapkan makanan, minum, dan menyanyi untuknya dengan tujuan agar dia tidak condong kepada Islam. Tentang hal ini turun ayat Al-Quran. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ. Dan di antara manusia ada orang yang membeli perkataan yang tidak berguna untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah tanpa pengetahuan. Surat Luqman ayat 6. 4. Menyodorkan beberapa bentuk penawaran sehingga dengan penawaran itu mereka berusaha untuk mempertemukan Islam dan jahiliyah di tengah jalan.
Orang-orang musyrik siap meninggalkan sebagian dari apa yang ada pada diri mereka, dan begitu pula Nabi SAW. Allah berfirman, maka mereka menginginkan supaya kamu bersikap lunak, lalu mereka bersikap lunak pula kepadamu. Surat Al-Qalam ayat 9. Ada riwayat Ibnu Jarir dan At-Tabarani yang menyebutkan bahwa orang-orang musyrik menawarkan kepada Rasulullah SAW agar beliau menyembah sesembahan mereka selama setahun, dan mereka menyembah Rabb beliau selama setahun kemudian. Riwayat lain menutur Abdul bin Humaid menyebutkan bahwa mereka berkata, andaikan engkau mau menerima sesembahan kami, kami pun mau menyembah sesembahanmu. Ibnu Ishaq meriwayatkan dengan sanadnya, dia berkata, selagi Rasulullah SAW sedang tawaf di Ka'bah, beliau berpapasan dengan Al-Aswad bin Al-Muttalib bin Asad bin Abdul Uzza dan Al-Walid bin Al-Muhirah bin Khalaf dan Al-As bin Wa'il As-Sami, yang mereka ini adalah para tetua kaumnya. Mereka berkata, wahai Muhammad, kesinilah. Kami mau menyembah apa yang engkau sembah, dan engkau juga harus menyembah apa yang kami sembah, sehingga kita bisa saling bersekutu dalam masalah ini. Jika apa yang engkau sembah ternyata lebih baik dari apa yang kami sembah, maka kami boleh melepas apa yang seharusnya menjadi bagian kami. Dan jika apa yang kami sembah ternyata lebih baik dari apa yang engkau sembah, maka engkau harus melepas bagianmu. Lalu Allah menurunkan surat Al-Kafirun. Allah telah menetapkan penawaran mereka yang menggelikan itu dengan rincian yang pasti seperti ini. Boleh jadi ada perbedaan riwayat mengenai masalah ini, karena memang mereka menyodorkan penawaran tidak hanya sekali saja.